kali ini saya ingin membahas mengenai hasil pertandingan FA Cup, Piala FA, pertandingan final yang baru dihelat beberapa hari yang lalu, itu antara Chelsea melawan Liverpool, yang kembali berhasil dimenangkan oleh Liverpool melalui adu penalti. Karena sebelumnya kita tahu Liverpool dan Chelsea ini bertemu juga di laga final, yaitu di final Piala Liga, atau bisa lebih tepatnya yaitu final Carabao Cup. Itu di final Piala Liga bertemu, dan Liverpool juga kembali keluar sebagai pemenang pada ajang sebelumnya, yaitu melalui adu penalti. Setelah 22 penendang penalti harus luncurkan, ya istilahnya. Jadi harus memakai 22 penendang. Jadi 11 pemain semuanya ikut penendang. Di mana kiper Chelsea kala itu Kepa Arrizabalaga mengalami kegagalan. Dan kali ini semua tendangan penaltinya masuk. Skornya 6-5 untuk kemenangan Liverpool. Artinya ada 12 penendang. Beda 10 ya, bisa dibilang. Ada 12 penendang, di mana 3 pemain miss. Yaitu dari Chelsea ada Azpilicueta, kemudian Sadio Mane dibaca oleh Edouard Mendy yang kebetulan merupakan rekan senegaranya, rekan setimnasnya di Senegal bersama dengan Sadio Mane. Kemudian yang ketiga itu adalah Mason Mount dari Chelsea, yang penaltinya berhasil ditepis oleh Alisson Becker, penjaga gawang dari Liverpool. Sementara Azpilicueta mengenai mista gawang, di mana sebelumnya tendangannya berhasil juga dibaca oleh Alisson Becker. Namun tendangannya mengenai mista gawang. Ya. Dan kekalahan ini memastikan Chelsea bahwa musim ini puasa gelar, tanpa gelar. Setelah musim sebelumnya mereka berhasil meraih gelar UEFA Champions League, menjadi juara Liga Champions. Kemudian karena mereka menjadi juara Liga Champions, mereka selanjutnya mengikuti kompetisi UEFA Super Cup, yaitu mempertemukan juara UEFA Champions League UCL dengan juara UEFA Europa League WL, di mana WL merupakan kasta kedua dari kompetisi Eropa. Yang paling atas itu adalah Liga Champions, di mana Chelsea mengalahkan Villarreal melalui babak adu penalti. Dan otomatis Chelsea juga setelah menjuarai UCL musim lalu, Chelsea juga mengikuti kejuaraan Piala Dunia antar klub yang berhasil dimenangkan di waktu extra time melawan Palmeiras kalau tidak salah. Correct me if I'm wrong ya. Kemudian namun musim ini justru Chelsea gagal meraih gelar. Untuk pencapaian mereka di Liga sendiri, mereka berada di peringkat 3, namun mereka gagal bersaing ketat dengan Manchester City dan Liverpool untuk menjadi juara Premier League musim ini, di mana musim ini belum bisa dipastikan siapa yang akan menjadi juara. Karena karena perbedaan poinnya masih tipis. Di malam kemarin Manchester City ditahan imbang oleh West Ham United. Artinya Manchester City sudah memainkan 37 pertandingan dan Liverpool baru 36 pertandingan. Asumsi pertandingan ke-37 Liverpool menang, akan perbedaan poinnya akan hanya menjadi 1 poin. Dan di match day terakhir itu akan sangat menentukan, di mana Steven Gerrard dan yang melatih Aston Villa, yang di sana ada Philippe Coutinho, yang keduanya merupakan mantan punggawa Liverpool, akan melawan Manchester City. Nah, kira-kira apakah Steven Gerrard dan Philippe Coutinho bisa membantu Liverpool menjadi juara Liga Inggris kalau seandainya Liverpool di sisa laga menang dan Aston Villa bisa menahan Manchester City untuk meraih poin penuh, maka Liverpool yang akan keluar menjadi juara. Ini sangat menarik sekali untuk ditunggu. Kemudian pencapaian Chelsea musim ini, mereka berhasil masuk final 2 kali dan kalah hanya melalui adu penalti. Memang sangat menyedihkan ya musim ini. Apalagi ditambah rekor yang sangat menyedihkan juga, karena dari tahun 2015 hingga saat ini tahun 2022, Chelsea telah memainkan 16 laga final.
10 diantaranya mengalami kekalahan dan 6 diantaranya mengalami kemenangan. Artinya apa? Lebih dari setengah, lebih dari setengahnya itu Chelsea kalah. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang menjadi masalah di Chelsea saat ini itu apa sebenarnya? Yang terjadi, yang komposisi pemainnya itu bagaimana di tahun 2015 hingga 2022 itu seperti apa? Kalau kita amati baik-baik, sebenarnya komposisi pemainnya itu bagus-bagus relatif. Relatif bagus-bagus. Hanya saja Chelsea ini agak kurang di depan. Mereka tidak memiliki striker yang betul-betul tajam. Seperti halnya pada masa itu, di mana di mana pada era di mana pada era 2000-an hingga Chelsea berhasil mengangkat Piala UCL tahun 2012, di mana Chelsea saat itu memiliki seorang Didier Drogba, di mana Drogba merupakan striker yang sangat buas di laga di partai-partai penting, terutama partai final. Drogba itu selalu mencetak gol, hampir selalu mencetak gol, bahkan bisa dibilang selalu mencetak gol. Paling waktu final UCL 2008 saja pada saat melawan Manchester United itu hanya itu saja Drogba tidak mencetak gol. Selebihnya Drogba hampir selalu bisa mencetak gol di laga-laga penting. Dan Drogba berada di Chelsea dari tahun 2004 hingga 2012. Sebenarnya Drogba sempat kembali lagi ke Chelsea pada tahun 2014 musim 2014-2015 saat itu. Namun hanya semusim sehingga tidak dan mainnya tidak sebanyak pada periode pertamanya, sehingga saya tidak begitu saya perhitungkan. Yang saya perhitungkan ini adalah di mana Didier Drogba bermain dari tahun 2004 hingga 2012 saat itu, di mana Drogba telah memainkan 13 partai final bersama Chelsea. Dari 13 partai final tersebut, 8 diantaranya berhasil dimenangkan. Berhasil menghasilkan trofi, menghasilkan piala untuk Chelsea. Artinya apa? 2/3 final yang dimainkan di Chelsea pada periode itu 2004 hingga 2012 kala itu bersama Drogba kala itu berhasil dimenangkan oleh Chelsea. Di mana dari 2015 hingga 2022 saat ini itu lebih dari setengahnya Chelsea mengalami kekalahan. Nah saat itu waktu zamannya Drogba 2/3-nya Chelsea menangkan. Artinya apa? Saat ini Chelsea mengalami kebuntuan di lini depan. Belum ada yang bisa menggantikan sosok seorang Drogba ini. Sempat coba didatangkan Fernando Torres tahun 2011 kala itu, awal 2011, beberapa tahun sebelum Drogba hengkang ya, dimana saat Torres didatangkan performa Torres tidak begitu impresif pada awalnya. Namun perlahan berjalannya waktu Torres bisa membuktikan diri perlahan. Salah satunya menjadi aktor kemenangan Chelsea, di mana mencetak gol pertama Chelsea saat meraih kemenangan melawan Benfica di ajang Europa League, sehingga Chelsea meraih gelar juara Europa League tahun 2013. Namun tidak begitu signifikan kontribusi Torres ini. Dibeli seharga 50 juta pound sterling, namun tidak signifikan. Kemudian Chelsea juga mencoba mendatangkan Diego Costa. Diego Costa kala itu didatangkan tahun 2014 ya, musim 2014-2015. Namun hanya sampai 2017 saja, karena saat itu manajer Chelsea di tahun itu 2017, Antonio Conte tidak begitu suka dengan Diego Costa, mungkin dengan attitude-nya dari Diego Costa itu, sehingga tidak begitu sehingga Diego Costa dijual kembali ke klub lamanya Atletico Madrid. Dan bagaimana performa Diego Costa? Performanya bisa dibilang ya menjanjikan juga, cukup lumayan menjanjikan. Musim perdananya Diego Costa mencetak 19 gol. Lalu di musim-musim selanjutnya Chelsea sempat drop. Lalu di musim selanjutnya saat Antonio Conte datang di musim 2016-2017, Chelsea menjadi juara Premier League saat itu, di mana Diego Costa menjadi salah satu aktornya.
menjadi salah satu pencetak gol yang cukup lumayan banyak kala itu, di mana saat itu bersama winger mereka Eden Hazard ya saat itu. Namun untuk di liga performa Diego Costa memang lumayan. Namun di UEFA Champions League, Liga Champions tidak begitu menjanjikan. Beda dengan Drogba. Drogba ini di mana-mana bagus mainnya. Di Premier League bagus, di Piala FA bagus. Bahkan di Piala FA Drogba itu disebut sebagai King of Cup, karena kehebatannya Drogba di Piala FA sehingga disebut King of Wembley, karena namanya di pertandingan final Piala FA itu selalu digelar di Stadion Wembley, di mana Stadion Wembley ini merupakan stadion kenegaraan dari negara Inggris. Dan di sepanjang final di Wembley, Drogba itu selalu bisa mencetak gol sehingga dijuluki sebagai King of Wembley. Dan bukan hanya di final Piala FA saja, di final UEFA Champions League. Kalau Anda masih terngiang, di mana saat itu kebetulan saya juga menonton, saat itu Chelsea tinggal 1-0 melawan Bayern Munchen. Namun berhasil di menit-menit akhir, 2 menit sebelum pertandingan berakhir di waktu normal, Didier Drogba berhasil menyundul umpan dari sepak pojok Juan Mata kala itu. Sudah berhasil ditahan oleh Manuel Neuer, namun bola tetap melaju ke dalam gawang. Sehingga menjaga asa Chelsea untuk meraih juara UEFA Champions League kala itu, dan pertandingan dilanjutkan hingga babak perpanjangan waktu, dan akhirnya Drogba berhasil menjadi penentu kemenangan melalui tendangan penalti yang terakhir kala itu, sehingga membuat Chelsea menjadi juara UEFA Champions League untuk kali pertama tahun 2012 kala itu. Itu Diego Costa. Kemudian Chelsea juga mencoba mendatangkan dan karena itu pula Drogba juga dijuluki sebagai selain King of Wembley, King of Final, King of Final, King of Wembley. Nah, ya kok, dan ada lagi satu lagi, ada lagi, namun saya sudah lupa ingat. Dan selanjutnya Chelsea mencoba mendatangkan Alvaro Morata dari Real Madrid kala itu, di mana di Alvaro Morata bersama Real Madrid kala itu, walaupun sering menjadi cadangan, dia bisa mencetak 21 gol di ajang La Liga musim 2016-2017, di mana Real Madrid menjadi juara La Liga dan menjadi juara UEFA Champions League juga kala itu, di musim itu. Dan Alvaro Morata awalnya sempat hebat, namun kemudian sempat cedera. Setelah cedera, performanya benar-benar menurun. Oh iya, satu lagi tadi King of Wembley, King of Cup. Setelah itu King of Final, ya itu 3 itu. King of Wembley, King of Cup, maksudnya rajanya piala. Jadi dia di pertandingan final Drogba tuh selalu bisa mencetak gol, hampir selalu bisa mencetak gol-gol penting. Dan yang terakhir adalah King of Cup, King of Wembley, King of Cup, King of Final. Nah, itu King of Final. Nah, jadi dan Alvaro Morata setelah cedera itu performanya menurun sekali. Menurun dan sempat mandul, sehingga akhirnya walhasil Morata di pertengahan musim keduanya itu dipinjam ke Atletico Madrid, dan akhirnya dijual pemain ke Atletico Madrid. Kembali ke Spanyol ya si Morata. Kemudian setelah Alvaro Morata gagal, Gonzalo Higuain sempat dipinjam juga tahun 2019. Skala itu 2019, namun Gonzalo hanya setengah musim saja, setelah itu kembali ke Italia. Dan pertengahan awal 2018 Chelsea sempat mendatangkan Olivier Giroud, di mana Olivier Giroud ini merupakan salah satu top scorer dari Arsenal kala itu, di mana saat itu Giroud sudah jarang dimainkan di Arsenal, kemudian didatangkan oleh Chelsea bersama Antonio Conte kala itu. Kemudian Giroud ini performanya juga sebenarnya menjanjikan lah, bisa dibilang menjanjikan. Mungkin yang paling mendekati Drogba adalah Giroud ya, kalau saya lihat. Karena Giroud ini dia perannya tidak hanya di Premier League, dia di Champions League dia juga bisa mencetak
juga sempat mencetak gol penting kala itu melawan Atletico Madrid di babak 16 besar sebelum Chelsea melaju hingga babak final dan Chelsea menjadi juara di ajang UEFA Champions League. Mungkin kalau nggak Giroud ya Diego Costa lah. Dan Olivier Giroud ini juga sempat mencetak gol kala final Europa League dan sempat mencetak gol melawan Liverpool di final UEFA Super Cup kala itu yang dimenangkan, yang kala itu Chelsea kebetulan juga kalah melalui babak adu penalti. Kemudian sempat juga memakai striker akademi mereka yaitu Tammy Abraham. Dimana Abraham kala itu sempat gacor juga, sempat hebat juga. Namun belakangan agak kurang sehingga akhirnya pada musim lalu Chelsea memutuskan untuk mendatangkan Timo Werner, yaitu dari RB Leipzig. Itu didatangkan seharga 50 juta pound juga kalau tidak salah, segitu harganya. Kemudian namun justru Chelsea ini justru si Werner ini mengalami kemandulan juga sama seperti striker sebelumnya. Jadi Chelsea ini sering sekali agak sering mendatangkan pemain hebat namun mandul. Nanti akan jadi di antaranya seperti Andriy Shevchenko itu dibeli dari AC Milan, kemudian ada Fernando Torres, ada Mattia Kezman yang saat awal periodenya Jose Mourinho, kemudian Alvaro Morata, kemudian Samuel Eto'o juga sempat didatangkan kala itu. Samuel Eto'o, kemudian Gonzalo Higuain. Jadi banyak sekali Chelsea mendatangkan striker hebat namun justru mengalami kemandulan. Ini menjadi misteri. Jadi belum ada yang bisa menjadi penggantinya di Didier Drogba sejauh ini. Dan kemudian Timo Werner mandul, dia memang memiliki speed yang bagus, lari yang cepat. Namun dia finishingnya tidak pernah bisa maksimal. Sering sekali gagal menemui sasaran. Sering offside juga si Timo Werner ini. Kemudian karena seperti itu akhirnya pada musim ini Chelsea mendatangkan Romelu Lukaku dari Internazionale Milano. Setelah performa impresifnya membawa Inter juara kala itu, Lukaku didatangkan dengan mahar 112 juta pound sterling. Pound sterling atau euro. Artinya apa? Di atas 100 juta euro. Mahal sekali harganya. Memecahkan rekor transfer Chelsea. Mungkin transfer termahal Chelsea sepanjang sejarah. Namun performanya sangat mengecewakan sekali Romelu Lukaku. Romelu Lukaku ini pergerakannya kaku. Habis itu kebetulan setelah itu dia juga first touch-nya, sentuhan pertamanya dalam menerima bola itu juga kurang lincah. Berbeda dengan Drogba yang lebih mobile, atau saat ini seperti Karim Benzema, di mana Benzema ini lebih juga bisa lebih mobile dalam bergerak. Kalau Lukaku ini dia cenderung hanya bisa menjemput bola, menerima umpan-umpan. Namun untuk formasinya pun juga kurang cocok karena Chelsea memakai skema 3-4-3. Kalau 4-2-3-1 kan bisa lebih menerima umpan-umpan. Kalau 3-4-3 itu lebih banyak gerak istilahnya. Itu. Dan performa Lukaku juga tidak impresif pada saat pertandingan final FA Cup kemarin, sehingga membuat Chelsea kembali menelan kekalahan. Di mana dari 16 final terakhir dari tahun 2015 hingga saat ini Chelsea hanya menangi 6, 10 mengalami kekalahan. Berbeda dengan zamannya Didier Drogba kala itu, di mana memenangkan 2/3 final. Nah, ini lebih dari setengahnya final Chelsea mengalami kekalahan kala itu. Dan sepertinya manajemen juga harus bergerak ya, manajemen Chelsea, karena klub-klub Inggris musim depan ini akan striker-strikernya sudah mulai bertambah, karena Manchester City mendatangkan Erling Haaland, di mana Erling Haaland didatangkan dari Borussia Dortmund, merupakan new monster ya kalau saya anggap ini, karena dia mencetak banyak sekali gol bersama Borussia Dortmund dan memecahkan. Dan pada musim lalu di ajang UEFA Champions League dia menjadi striker terbaik di ajang UEFA Champions League.
usianya masih sangat muda, 21 tahun. Kemudian di MU juga masih ada kemungkinan masih ada Cristiano Ronaldo, dan di Tottenham Hotspur yang sekarang masuk 4 besar, kita tidak tahu apakah nanti Tottenham Hotspur akan bisa masuk 4 besar atau Arsenal yang masuk 4 besar. Tottenham Hotspur masih ada Harry Kane, kemudian Arsenal kemungkinan akan mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City karena kemungkinan besar akan tersingkir dengan kedatangan Erling Haaland. Kemudian Liverpool dengan penyerang-penyerang topnya ada Sadio Mane dan Mohamed Salah dari benua Afrika, ada Luis Diaz dan Roberto Firmino dari benua Amerika Latin lebih tepatnya, dan kemudian ada Diogo Jota dan juga Divock Origi dari benua Eropa. Artinya semua tim-tim tim-tim besar di Inggris sudah memiliki striker yang top. Hanya tinggal Chelsea saja yang kurang. Mengatakan Kai Havertz terus-menerus tentu kurang bijak, karena Kai Havertz bukanlah striker murni. Dia adalah pemain sayap dan pemain yang bermain di belakang striker sebagai gelandang serang atau bermain di posisi sayap. Tentu Chelsea harus bisa mencari striker baru atau tetap memberikan kepercayaan kepada Lukaku, karena ini musim pertamanya dia saat dia kembali ke Chelsea, di mana sebelumnya Lukaku sempat di Chelsea dari 2011 hingga 2014, di mana saat itu dipinjamkan juga ke West Bromwich Albion dan Everton, dan dipermanenkan Everton, kemudian dibeli oleh Manchester United MU, dan saat di MU dia tidak begitu berhasil sehingga dibeli Internazionale Milano, di Internazionale Milano berhasil sehingga dibeli kembali oleh Chelsea. Dan bagi Liverpool ini merupakan kemenangan gelar keduanya musim ini, dan masih ada gelar yang bisa menunggu, yaitu gelar Premier League. Nanti tergantung bagaimana apakah Aston Villa bisa menahan Manchester City untuk meraih poin penuh. Kalau bisa dan Liverpool menang di 2 laga sisa, maka Liverpool yang akan menjadi juara. Ini masih sangat sengit sekali, dan masih mungkin ada yang bilang City sedikit di atas angin, namun ini masih unpredictable. Kemudian di UEFA Champions League, Liverpool sudah masuk final yang akan melawan Real Madrid nanti. Bila berhasil meraih seluruh gelar itu, maka Liverpool akan meraih quadruple. Di mana sebelumnya belum ada klub Inggris yang bisa meraih quadruple. Quadruple adalah 4 gelar, di mana yang paling tinggi adalah treble winner. Di mana treble winner kala itu yang bisa diraih oleh Manchester United eranya David Beckham tahun 1999, meraih Piala FA, meraih Premier League, juara Liga Inggris, dan meraih UEFA Champions League kala itu. Dan tentunya akan lebih membanggakan apabila Liverpool menjadi juara Liga Inggris, karena dengan jadi juara Liga Inggris, Liverpool akan menyamai trofi Liga Inggris Manchester United menjadi 20-20, dan itu yang sangat tidak ingin fans MU supaya Liverpool juara. Mereka lebih ingin Manchester City yang menjadi juara. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi ke depannya. Berikan komentar Anda di bawah ini, bagaimana pendapat Anda tentang apa yang saya bahas barusan. Dan jangan lupa Anda subscribe, karena subscribe itu tidak bayar, dan Anda share seluas-luasnya untuk kemajuan channel ini. Oke? Ciao!